Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO buka suara terkait rencana Presiden Prabowo Subianto memenuhi undangan Presiden Rusia Vladimir Putin. Namun, Prabowo disebut tidak akan menghadiri KTT G7. Diketahui Prabowo dijadwalkan kunjungan ke Saint Petersburg pada tanggal 18 hingga 20 Juni. Sedangkan KTT G7 itu akan berlangsung pada tanggal 16 dan 17 Juni di Kanada. Kepala PCO Hasan Nasbi mengatakan situasi itu terjadi karena jadwal bentrok dan pertimbangan jarak yang jauh. Hal itu disampaikan karena ia tak mau ada spekulasi kunjungan Prabowo menjadi sikap politik Indonesia. Hasan menyebut dalam hal ini pemerintah Indonesia tidak condong ke blok manapun. Ia mengatakan Indonesia akan bergabung ke forum manapun berdasarkan kepentingan nasional, bukan karena hubungan baik atau buruk negara-negara lain. Lalu Hasan mencontohkan Indonesia yang mengikuti aksesi BRICS dan di saat bersamaan juga ikut aksesi keanggotaan OECD. Ia kembali menegaskan Indonesia menganut politik bebas aktif. Oleh karena itu, Hasan berharap agar tidak ada spekulasi liar soal sikap politik Indonesia. Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto akan memenuhi undangan Putin untuk berkunjung ke Rusia pada tanggal 18 hingga 20 Juni mendatang. Sejumlah agenda bakal dijalani Prabowo dalam kunjungannya ke Saint Petersburg. Selain dalam rangka memenuhi undangan Putin dan merayakan 75 tahun hubungan diplomatik RI dan Rusia, kepala negara itu juga dijadwalkan menghadiri Saint Petersburg International Economic Forum 2025. Dalam Saint Petersburg International Economic Forum, Prabowo diagendakan menyampaikan pidato pada sesi pembukaan serta mengikuti sesi pleno bersama Putin. Ditekankan dari pertanyaan tadi, kita ini kan politik luar negerinya bebas aktif. Jadi tidak condong ke blok manapun. Kita tidak melihat dunia hitam putih. Jadi spekulasi-spekulasi semacam tadi, kayak cenderung ke blok ini, itu tidak ada. Karena kita mendukung semuanya, kita akan bergabung dengan berbagai forum, dengan berbagai klub di dunia, berdasarkan kepentingan nasional kita. Bukan berdasarkan hubungan baik atau hubungan buruk negara-negara lain. Jadi kalau kita bergabung dengan BRICS misalnya, bukan berarti kita lebih condong ke salah satu blok. Karena dalam waktu yang bersamaan, kita baru saja awal Juni ini juga baru saja menyelesaikan satu step penting, satu milestone penting dalam proses keanggotaan kita menjadi calon anggota OECD. Kalau OECD kan ada Amerika, ada negara-negara Eropa di sana. Nah, di saat yang bersamaan kita menjadi anggota BRICS dan di saat yang bersamaan kita juga dalam proses menjadi anggota OECD. Jadi nggak condong kemanapun. Kita akan bergabung dengan klub yang kalau klub internasional itu, ya, klub-klub multilateral itu memberikan keuntungan strategis kepada bangsa kita, kita akan join. Kalau tidak memberikan keuntungan strategis kepada kita, ya kita mungkin tidak akan join. Kita kan juga aktif dalam G20. G7 ini kan bagian dari G20 dan kita aktif. Kita juga aktif di dalam APEC. Di APEC itu ada Cina, ada RRC, ada Amerika Serikat. Jadi kita sama sekali dalam pendirian politik kita yang bebas aktif tidak akan condong ke salah satu blok. Kita akan bergabung ke blok ekonomi. Ingat, blok ekonomi.